juga merasa capek berada di posisi ini. Mulai dari saya mengurus anak saya, melanjutkannya dengan pergi kuliah, mengurus suami, dan mengurus pekerjaan rumah lainnya. Saya yakin tanpa adanya support dari berbagai pihak, saya tidak akan bisa menjalani kehidupan yang serumit ini, bukan seberat ini. Bisa dikatakan saya walaupun sudah menikah, akan tetapi saya masih bisa dibilang tanggung jawab orang tua saya. Kenapa demikian? Karena ayah saya atau bapak saya yang membiayai saya sehingga saya bisa sampai pada masa ini. Saya bersyukur mempunyai suami yang amat pengertian terhadap saya dan orang tua yang sangat mendukung saya dari apa yang saya lakukan sampai saat ini. Saya tidak akan pernah mengecewakan orang tua saya. Saya teringat betul perjuangan beliau mempertaruhkan nama beliau untuk saya bisa sampai di bangku kuliah. Saya tidak pernah mengikuti ujian sekolah, saya tidak pernah mengikuti kegiatan pembelajaran selama kelas 3. Saya hanya ikut ujian nasional. Di sana, saya, suami saya, dan kedua orang tua saya akan tetap mengenang masa-masa itu. Mungkin saya tidak akan menceritakan yang terlalu dalam, karena menurut saya, hal yang saya rasakan cukuplah hanya yang orang lihat saja yang saya akan ceritakan. Tapi saya tidak akan lupa perjuangan kedua orang tua saya sampai detik ini. Beliau masih tetap mensupport saya dan saya akan terus mengingat itu sampai saya akan sukses kelak. Di sini pesan saya terhadap teman-teman, janganlah kalian berpikir bahwa menikah pada saat kuliah itu kelihatannya sangat mudah, sangat enak kita lihat. Apalagi kalian berpatokan terhadap saya anggap kalian salah besar. Kalian nikmatilah masa muda kalian dan nikmati masa-masa bersama kedua orang tua kalian. Dan janganlah berpikir untuk menikah dulu, karena suka duka di pernikahan itu pasti ada. Di sini pesan saya untuk calon ayah masa depan, janganlah terlalu mengekang anak-anaknya sebab karakter anak itu beda-beda. Anak yang mudah diatur, anak yang sulit diatur, itu berbeda-beda. Jika saya bisa memilih, saya lebih baik memilih secepatnya menjalani masa tua saya daripada masa kecil saya. Karena masa kecil saya begitu suram. Di sini saya sangat bersyukur bisa memiliki suami yang begitu pengertian terhadap saya, tidak pernah mengekang saya, apapun yang saya lakukan, dia selalu support saya. Bagi saya, dia adalah suami yang hebat sekaligus ayah yang hebat buat
anak-anak saya sekarang. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada kedua orang tua saya, khususnya bapak saya. Terima kasih sudah mengajarkan saya, membuka mata saya, bagaimana sulitnya kehidupan di masa depan dan bagaimana sulitnya menghidupi anak-anak kita, bagaimana sulitnya mencari uang. Di sini saya bisa merasakan bagaimana menjadi orang tua dan bagaimana menjadi seorang ibu. Bisa saya lihat dari perjuangan suami saya dalam menghidupi saya dan anak saya, begitu amatlah mulia. Bagi ayah-ayah di luar sana, saya sangat bisa dibilang saya sangat bangga terhadap mereka dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing dalam menghidupi anak dan istri mereka, sehingga bisa bertahan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadariyah dari kelas 7D. Ingin membuat sebuah ulasan perjalanan hidup saya bersama ayah saya. Khususnya saya membuat video ini untuk mengenang Hari Ayah. Dan sebelum saya bercerita tentang bagaimana kehidupan saya pada masa saya kecil sampai saya berusia 22 tahun bersama ayah saya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Ayah untuk para ayah hebat di seluruh dunia yang selalu berjuang untuk anak-anaknya dan rela banting tulang siang dan malam untuk mencari nafkah agar bisa menghidupi anak dan istrinya. Berbicara tentang Hari Ayah, saya sejujurnya tidak terlalu dekat dengan ayah saya, atau saya tidak terlalu dekat dengan bapak saya. Sampai sekarang, saya tidak berani untuk mengungkapkan apa yang saya mau tanpa perantara dari ibu saya. Di sini, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana kehidupan saya, tapi di lain sisi teman-teman juga tidak tahu bagaimana saya menjalani kehidupan saya seperti ini. Di sini saya sudah menikah dan saya masih menginjak bangku kuliah dan saya sekarang semester 7. Teman-teman saya kadang berpikir, kok bisa saya sekarang kuliah sekaligus saya menjadi ibu rumah tangga? Bagaimana saya menjalaninya? Di sini saya bisa menjalani kehidupan saya sampai sekarang karena banyak sekali dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, terutama dari orang tua saya, dari suami saya, dan juga dari mertua saya. Di sini saya tidak mungkin kuliah kalau tidak diizinkan oleh suami saya. Di sini pengorbanan orang tua saya sangatlah berarti bagi saya. Dari saya kecil sampai saya belum menikah, saya tidak pernah begitu dekat dengan ayah saya.
berbicara dengan Hari Ayah. Saya dari dulu ingin sekali bisa mengungkapkan isi hati saya terhadap kedua orang tua saya. Akan tetapi, pada waktu saya SMA, saya hampir mengacaukan harapan mereka. Di sini, pada waktu SMA, saya menikah pada kelas 2. Dan di sana, orang tua saya ingin mengambil saya dari suami saya, bisa dibilang dalam bahasa Lombok yaitu dibelas. Akan tetapi saya di sana tetap teguh untuk menikah dengan suami saya. Di sana bapak saya, ibu saya sampai nangis-nangis ingin mengambil saya. Dari situlah kehidupan saya berubah dan watak bapak saya agak sedikit berubah terhadap saya. Mulai dari saya belum menikah, dengan kerasnya bapak saya dan dikekangnya saya, di saat saya menikah, kehidupan saya pun berubah. Dengan memiliki suami yang pengertian, dia tidak pernah mengekang saya walaupun saya kuliah, akan tetapi saya selalu mengurusnya dan tidak pernah lupa akan tanggung jawab saya sebagai seorang istri, dan saya tidak akan pernah lupa tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswi. Di sini perjuangan bapak saya untuk saya sampai di bangku kuliah. Begitu kadang orang berpikir, kok bisa saya kuliah? Sedangkan tamat SMA pun saya tidak tamat, bisa dibilang begitu. Di sini tanpa ada support dari berbagai pihak, saya tidak akan bisa menjalaninya. Dan bapak saya selalu berpesan, janganlah kamu berputus asa karena dunia ini terlalu keras bagimu, apalagi kamu anak perempuan. Kamu harus bisa mencapai apa yang kamu inginkan, dan kamu harus menjadi orang sukses agar bisa menghidupi ibumu jika kelak bapak sudah tiada. Di sana, saya berpikir bahwa itukah tujuan bapak saya untuk menyekolahkan saya, agar bisa saya menghidupi keluarga saya dan bisa membantu perekonomian keluarga saya, dan untuk bisa menjaga ibu saya, karena dari bapak dan ibu saya bisa dikatakan anak tunggal, karena kakak saya semuanya lain ibu, dan saya sendirian di ibu saya. Maka dari itu, bapak saya terus mensupport saya untuk terus kuliah, agar saya tidak bisa dikatakan tidak diejek oleh orang-orang, dan orang-orang bisa menganggap saya ada. Itulah tujuan dari bapak saya untuk menyekolahkan saya. Terima kasih, Bapak, sudah berjuang sejauh ini. Anakmu ini janji tidak akan pernah mengecewakan apa yang dirimu harapkan untuk masa depanku kelak. Selamat Hari Ayah untuk para ayah hebat di seluruh dunia, dan khususnya selamat Hari Ayah untuk bapak saya dan suami saya. Terima kasih kalian telah hadir di hidup saya.
Dan pesan saya pada video ini buat teman-teman saya, khususnya cewek, janganlah kalian berpikir bahwa dengan kalian menuruti hawa nafsu kalian untuk menikah dan melanjutkan kuliah itu tidaklah gampang. Butuh hal atau lika-liku kehidupan yang teramat sulit untuk dijalani. Ikutilah alur kehidupan kita. Semoga kita kelak sama-sama sukses. Dan sekali lagi, selamat Hari Ayah untuk bapak dan suami saya, dan untuk seluruh bapak-bapak hebat yang ada di seluruh dunia. Sekian dari saya. Semoga bisa menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.